Panik selling. BBRI diborong bandar ini. Simak video kali ini baik-baik ya, agar kalian itu tidak gagal paham. Kemarin saham BBRI ini terjadi panik selling, tapi dimanfaatkan oleh investor kakap atau kita sebut sebagai bandar ya. Nah, kira-kira siapa Pak Firman yang memborong mengenai dari saham BBRI? Apa yang menyebabkan saham BBRI ini turun dan bagaimana strateginya? Seperti itu. Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Dari Stockbit ya, BBRI Juli tahun 2024 laba bersih minus 50%. Ya, yang menyebabkan bahwa saham BBRI itu terjadi panic selling karena laporan keuangan ini jeblok. Tapi ada market maker yang memborongnya. Siapa itu Pak Firman? Yuk kita bedah yuk bareng-bareng. Namun sebelumnya disclaimer ya Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Baik kalian yang direview silahkan tulis komentar di bawah, nanti kita akan segera mereviewnya. Oke, kita akan bedah. Betul nggak Pak Firman? Ada yang borong. Nah, di sini kalau kita lihat di pasar nego kemarin itu ada YO ya, beli 100.000 dan juga CC 500.000. Ini di pasar negonya BBRI ya. Nah, kira-kira kalau dari regulernya bagaimana Pak Firman? Oh, ketahuan. Ya, ternyata YU itu memborong 426.000 lot ya. Terus KZ 116, MG 198 ya. Dan kalau kita live bareng yang member prioritas itu tak sebutkan bahwa ini ada peran MG juga masuk di sini ya, kemarin mengenai dari saham BBRI. Terus paling banyak ini YP ya. Sorry, YP peringkat yang kedua 284.000. YP itu yang dipakai saya. Jangan-jangan itu Pak Firman enggak. Ya, enggak, bukan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, dia yang memborong. Bandarnya itu seperti itu Bapak Ibu. Bandar, kita sebutnya bandar ya Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu itu mudeng dikit. Kalau kita sebut liquidity provider atau market maker kebingungan ya, seperti itu. Nah, dalam 1 bulan ini, di bulan Agustus, siapa yang memborong habis-habisan Pak Firman? Ternyata masih YU. YU itu masuk sekitar 5 juta lot. Wah, ini selama 1 bulan diborong sama YU 5 juta 5 juta lot ya ini. Dan yang masih punya stok ya, sisa stok ini kaset ini enggak jualan banyak ya. Dia masih sisa sekitar 2,1 juta. Nah, selama bulan Agustus yang buang barang itu adalah ZP dan juga AK. Ya. Ini ya, AK ini paling banyak ya setelah dari ZP. Ya, kayak gitu. Nah, selama 3 bulan ini Pak Firman, kira-kira siapa yang memborongnya? Ada yang borong nggak? Pasti ada sebab ada akibat. Hukum sebab akibat. Ya, jadi kalau misalkan harga saham turun, pasti ada yang memborong. Sudah simpel kan? Nah, itu. Nah, kenapa kok kayak gitu Pak Firman ya? Karena saham BBN itu adalah saham yang liquid. Satu, yang kedua dia bagi dividen, ya. Apalagi karakter mengenai dari saham BBN itu uptrend. Ya, jadi nanti tinggal sesuaikan kepada trading plan Bapak Ibu semuanya. Apa itu Pak trading plan? Jadi kalian sudah punya rencana mau investasi di saham BBRI ini untuk apa tujuannya? Untuk investasi jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Ya. Itu yang harus kalian tahu dulu. Ya. Nah, kita akan balik lagi ya. Siapa Pak Firman yang yang jualan kemarin ini? Sialan ini. Siapa kok bisa jualan barang ini jadi panic selling, rontok sampai 3%. Nah, pelakunya itu adalah AK. AK itu buang sekitar 776.000 lot
ya. Ini peringkat yang pertama. Terus ZP buang dikit 243.000 lot. Jadinya itu panic selling. Waduh, gimana ini Pak Firman? Ini bisa naik lagi enggak ya? Kayak gitu. Nah, kita cek dulu BBRI. Kalau kita lihat untuk penampakan asingnya juga mereka jual dikit, ya. Jual dikit sekitar 284 miliar aja. Yang tanggal 26 itu dia masuk 400. Jadi ya enggak begitu banyak. Satu sisi asingnya itu sudah memborong tanggal 8 sampai tanggal 26 Agustus. Berapa Pak netnya? Ya kayak gini kita bisa lihat. Nah, ini valuasinya. Tanggal 8 itu masuk 600 miliar, ya. Terus tanggal 14 15 itu 1,1 T. Ini 1 T 1 T. Nah, kemarin itu cuman buang sekitar 1,4. Ya, ini valuasinya. Ya. Ini mengenai dari asingnya, Bapak Ibu ya. Ini. Ya, penyebabnya itu apa sih Pak Firman? Kok bisa saham BBRI ini itu turun? Ya. Ini. Jadi laporan keuangan sudah publish, tapi di sini nanti belum diupdate. Sorry. 2024. Ya. Ini ya. Nah, ini belum diupdate ya. Kuartal ke ini 3 belum ya, belum diupdate. Nanti sore otomatis nanti kan. Nah, di sini. Nah, minus membengkak. Bengkaknya itu dari apa sih Pak Firman? Jadi sebelum BBRI ini itu publish, saya sudah memprediksi, ya, karena saya pribadi itu penelitiannya mengenai dari saham BBRI ini tuh bukan dari sekunder, tapi juga primer, ya. Apa itu Pak Firman? Bahasnya seperti itu. Yang mudah-mudah saja kita orang tua. Ya. Jadi kalau kita itu bisa diteliti ya secara lebih rinci, mungkin penelitian dari lapangan ya dalam hal ini kayak direksinya yang dari skup bawah itu ya, kadang ya saya juga ngobrol. Nah, kebetulan teman kami itu ya mayoritas dari perbankan. Nah, saya katakan kayak gini, gimana industri perbankan di masa politik kayak gini? Wah, sulit Pak. Kenapa? Ini UMKM ini pada nggak berjalan. Loh, kenapa? Nah, karena kalau di masa politik, mohon maaf, jadi uang yang di masyarakat itu masih dicaplok sama siapa yang punya kepentingan, yang punya hajat ya, kalau saya katakan punya hajat ya. Tahu sendiri ya. Ya, ada yang punya hajat. Jadi ketika uang yang beredar itu di hold sama orang-orang besar ya Bapak Ibu ya, yang kekuatan power, untuk apa? Nantinya pas hari H biasanya kalau Bapak Ibu itu serangan fajar. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Pak Firman, apakah itu sering? Wah, bukan sering lagi, sudah jadi habitat. Ya, atau sebuah apa ya, budaya ya, seperti itu. Nah, makanya kemarin itu politik itu sangat ya, kita nonton aja. Nah, lo kok nonton aja gimana Pak Firman? Orang negara kita banyak yang demo dan lain sebagainya. Nah, Pak Firman kemana? Tenang saja Bapak Ibu. Ya, biarkan mereka itu yang demo ya monggo, tapi ya jangan anarkis. Ya, seperti itu. Nah, satu sisi kenapa kok bisa demikian? Kalau misalkan di musim politik ini kita mau ngikut manapun ya tetap nggak berpengaruh bagi kita. Dalam hal ini apa? Ya nanti kita juga kerja sendiri, makan sendiri. Ya kalau misalkan jagokan ya dalam satu paslon kita apa namanya publish seperti itu ya, kalau jadi ya, kalau nggak jadi ya mati. Nah, makanya saya netral kalau mengenai hal itu. Tapi pada intinya nanti juga balik lagi kepada kita. Loh, kenapa kok kemarin banyak panic selling Pak Firman ini ya terjadi pas waktu demo kemarin. Ya, panic selling.
Ya, di sini ya BBR itu turun nih pada hari ini. Nah, cuman asingnya itu gila. Ya, gilanya bagaimana? Langsung mereka itu hantam nih ya. Tanggal 22 ya, kemarin pas waktu panik selling itu, waduh gimana nih Pak Firman ada demo dan lain sebagainya. Asing itu masuknya enggak kira-kira 2,4. Tapi Pak Firman 2,4 triliun itu kecil enggak? Bagi asing itu kecil. Satu sisi kalau asing itu ngelapak dari saham BBR itu minimal 10T ya, mainnya 10T. Dia mereka hanya beberapa persen aja seperti itu. Ya untungnya berapa ya, kalau misalkan masuk 1T ya, 1T aja 1%-nya aja bisa dapat 1 M. Ini ya Pak Firman ya, kalau besar ya nggak usah seperti itu Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu itu cara kelola keuangannya itu sudah benar dulu. Nanti apakah bisa sampai punya uang segitu Pak Firman? Bisa, sangat bisa, pasti bisa. Apa yang mendasari kok kita itu bisa nanti uangnya segitu Pak Firman? Di kelas kami sudah saya jelaskan. Nah ini alumni-alumni kami ini ya, itu nggak pernah yang namanya komentar di ini. Loh kenapa? Ya mereka sudah tahu ya mengenai alat apa yang dipakai, dana mana yang dipakai agar dana kita itu bisa sampai 1,2T itu. Ada semuanya, gampang Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu itu tahu cara kerjanya pasar modal itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu itu sudah tahu cara kerjanya pasar modal itu seperti apa, wah mau minta uang berapapun bisa. Ya dengan catatan kelola dana kecil dulu. Pak ini dana saya cuman 1 juta saja, bisa nggak Pak? Bisa. Dengan catatan kalian itu nanti dilatih skillnya. Jadi uang gede itu bukan menjadi jaminan sukses atau tidaknya kita di pasar modal. Banyak sekali ya rekan-rekan kita yang masuk di dunia pasar modal ya uangnya gede-gede di atas 100 juta. Ya, di atas 100 juta. Tapi apakah mereka itu bisa cuan secara konsisten? Sebulan lah, sebulan aja bisa nggak cuan konsisten? Ya, kita nggak ngomong sama yang investing ya, Bapak Ibu ya. Bisa nggak kalau seperti itu? Belum tentu. Jadi di sini itu kami dituntut ya dari 14, sekarang sudah 14.300 subscriber, dituntut Pak Firman tolong bikinkan kelas. Saya ikut kelas sana nggak ngerti, yang diajari ya motivasi aja ya, nggak diajari mengenai dari cara dan bagaimana caranya Pak Firman. Loh, cara itu seperti apa? Apakah Pak Firman ini hanya ngomong doang atau gimana? Nah, ini tak lihatkan ya Bapak Ibu ya. Biar saya itu kalau di sini nggak pom-pom. Ya ini. Ya, jadi yang terpenting itu kalian itu ya bisa cuan secara konsisten. Ini ya tanggal 1 Agustus sampai tanggal 26 ya Agustus kemarin ya. Kayak gini. Ini yang poin topik utama itu seperti ini. Jadi uang berapapun kalau kalian itu bisa cuan secara konsisten, jangka panjang mau uang berapapun mudah. Nanti kalian ketika sudah mudah, kalian akan mendapatkan atau menjumpai yang namanya itu kekosongan. Apa itu kekosongan? Lah kita mau cari uang aja mudah Pak Firman. Mau gimana sudah semua. Jadi kosong, nggak ada sebuah mental. Ya, jadi nggak mental itu dalam hal ini bagaimana motivasi hidup. Ya apa sih orang, saya punya waktu, saya ibadah lancar, sama keluarga juga lancar seperti itu. Nanti bakalan ketemu sama kekosongan hal itu. Ya. Nah Pak Firman kenapa kok sering ya mengajarkan hal ini? Karena saya itu melihat industri pasar modal ini ya dimainkan sama orang-orang, bukan dalam hal ini ya, dikotori sama orang-orang yang punya kepentingan. Dalam hal ini bagaimana ya, kayak gitulah ya Bapak Ibu ya, yang mereka pengennya belajar bisa cuman secara konsisten, ikut A, ikut B, ikut C, yang nggak ada hasil ya kayak gitu ya, karena nggak ada sumber. Lah Pak Firman kenapa kok bikin kelas? Saya di sini itu saya nggak bermaksud untuk bikin kelas, tapi dituntut tuh sama mereka
ya. Bikin kelas ya, makanya ya alumni kami itu ya bisa asetnya juga tinggi ya seperti itu. Tapi ya satu sisi mereka sebelum kenal saya itu ya mereka sering ikut yang A, B, C dan D. Mereka nggak ngerti alat-alatnya, cuman dikasih motivasi sekali pertemuan aja. Nah, kita nggak dibimbing Pak Firman seperti itu. Oke, lanjut lagi ya, itu dinamikanya ya. Jangan di skip Bapak Ibu ya, berbahaya kalau di skip. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Beber itu terjadi panik saling ya. Nah, kalau satu sisi mengenai dari saham Beber ini bagaimana Pak Firman ke depannya? Masih bagus, tenang aja, nggak usah khawatir. Ya, kalau masuk untuk tujuan investasi untuk saat ini gimana Pak Firman? Silahkan. Ya, ini saya bacakan data-datanya untuk Bapak Ibu. Dia itu masuk di LQ45, Kompas 100 juga masuk, IDR 30 juga masuk. Ini tuh saham yang liquid. Ingat, saya nggak pom-pom Bapak Ibu. Kalian mau jual atau beli silahkan. Ya, saya hanya membacakan saja seperti ini. Terus dasar apa lagi yang menjadi saham BBR ini kok bisa masuk di LQ45 sih Pak Firman? Saham BBR itu dia masuk di IDX 20 dividen, yang mana bahwa saham BBR ini tuh dia bagi dividen itu secara konsisten. Ya, betul nggak Pak Firman mengenai dalam hal itu? Ini biasa saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu, dan sudah saya terangkan ya bahwa BBR itu dalam satu tahun itu bagi dividen 2 kali. Ya, setiap bulan Januari sampai Maret. Ya, ini. Nah, kalau di bulan Januari itu intern. Kalau di bulan Maret itu final. Ya. Tuh. Nah, kemarin itu 81 ya, 84 perak per lembar. Jadi kalau dalam satu lot ya 8.000. Nah, di bulan Maret itu per lembarnya 235. Kalau satu lotnya berapa? Ya sekitar 23.500. Alumni kami itu yang jadikan untuk investasi juga banyak. Jadi di atas 100 juta ke atas. Ada yang 1 miliar nggak Pak Firman? Banyak. Ya seperti itu. Namun satu sisi mereka tak dampingi saya. Pak, bisa nggak Pak saya kayak Pak LKH? Bisa nggak Pak kayak BKT itu ya? Saya sebutkan bisa nggak Pak? Itu bisa, semua saya ajarkan semua. Tinggal nanti bisa nggak Bapak Ibu itu dilatih skillnya seperti itu. Makanya satu sisi saya itu nggak scalping saja, nggak swing saja, nggak juga investasi saja. Jadi saya langsung praktekkan semua. Ya, emang bisa Pak Firman? Bisa, sangat bisa, dan juga pasti bisa. Kalau nggak tanya tuh sama alumni kami. Dan makanya alumni kami itu tak kasih racun. Racunnya dalam hal ini bagaimana Pak Firman? Racun kebaikan. Dan biasanya saya sarankan kalau misalkan Bapak Ibu itu sudah bisa di kelas ini, tolong kerabat Bapak Ibu itu diajarkan ya, adik, istri dan lain-lain diajarkan ilmunya biar bermanfaat ya. Karena untuk bisnis di pasar modal itu sangat mudah. Sangat mudahnya bagaimana Pak Firman? Wong kita nggak usah cari barang sudah dapat kok. Ya, bisa cari barang, kalau ngejualnya sudah ada yang ngantri. Bedanya sama bisnis konven dan juga konvensional yang real ya, sama yang online. Nah, kalau misalkan kalian itu bisnis offline, misalkan kalian itu dari properti, nah, belum tentu satu hari itu bisa laku. Belum tentu kan? Nah, makanya dari beberapa yang dari properti, juga dari BUMN ya. Jadi mereka itu sudah persiapan untuk pensiunnya atau bisnis lain. Pak, saya pingin setidaknya di ini Pak Firman, di pasar modal saya tuh biar bisa kayak misalkan ya Pak LKH kayak gitu, bisa nggak cari-cari saham-saham seperti itu ya. Bisa, tak ajari semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat informasi dunia pasar modal itu dari mana, silahkan masuk di sini, nggak apa-apa ya. Oh, silahkan kayak mengajak ya. Jadi setelah Bapak Ibu kalau masuk nggak apa-apa ya. Tuh ya. Jadi saya pribadi nggak kejar ini ya, apa namanya, peserta alumni, apa namanya, member banyak enggak. Jadi yang pengen saja itu. Beda sama influencer yang lain ya, yang notabene itu memang mengajak.
Kalau saya pribadi ya kalau mau monggo, kalau enggak ya enggak masalah. Ini ya, gini Bapak Ibu. Jadi yang meningkat. Jadi ngapain kalau misalkan kita tujuannya investasi, kita begitu loss ya dijual. Kalau misalkan loss ya serok lagi, nggak apa-apa. Investasi ya lo ya, investasi jangka panjang. Ya, ya kalau untuk trading ya cuan bungkus. Kalau untuk swing Pak Firman ya kalian bisa batasi risiko. Ya, ada nggak Pak alat-alatnya? Banyak kok. Begitu. Ini ya, ini mengenai dari saham BBRI. Bandarmologinya sudah saya ungkap, fundamentalnya sudah saya ungkap, laporan keuangan kenapa kok bisa saham BBRI kemarin rontok karena terjadi panic selling ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira bagaimana mengenai dari saham BBRI ini ya? Isinya kayak gini ya, tinggal nah ini ya kayak gitu sudah. Dan ini dari beberapa macam sekuritas BBRI itu ada berapa sih Pak Firman yang menyarankan untuk buy? Ini ada 58 macam sekuritas. Kalian pakai sekuritas apa? Ya. Mandiri Sekuritas kah, BCA Sekuritas kah, atau apa? Ya, ini ada beberapa macam sekuritas. Dan menyarankan untuk hold itu ada 20, yang menyarankan untuk sell cuman 4. Ya. Dan rata-rata average price-nya 6.268. Ini untuk targetnya rata-rata dari beberapa macam sekuritas. Kalian pakai sekuritas apa? Karena yang terjadi di lapangan itu kalian jadi ambigu. Kenapa? Karena dari beberapa komentar dan lain sebagainya itu yang menjadikan kalian itu rancu, psikologis kalian itu kena. Wah, kayak gitu. Wah, saya beli justru seperti ini. Untungnya sudah kayak gini loh. Oh, saya cepat kayak gini. Saya beli saham gorengan. Ya. Naiknya kenceng. Saya beli saham waran 10%. Wah. Wah, itu kalau saya masukkan segitu banyak, waduh ini aduh psikologisnya kena. Ya. Itu yang nantinya membuat psikologis Bapak Ibu itu terganggu. Itu yang terjadi di lapangan Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini. Nah, rata-rata untuk potensinya itu berapa persen sih Pak Firman? Kalau dari beberapa macam sekuritas 21%. Rata-ratanya lo ya. Nah, ini ada beberapa macam sekuritas itu yang menyarankan untuk sell ini ya Philip Sekuritas ini ya 11.000. BNP 12.000, Batavia 13.000 ya. Terus Andala ini 13.000 dan Sanfor Bastin Outperform ini 14.500. Wah, ini kenaikannya 180. Ini ya memang untuk jangka panjang. Ini analisnya pada tanggal 5 Mei. 2015. Ya. Ini. Nah, yang terupdate itu ya ini 8. Ya, kayak gini. 6.500. Pak Firman di konten kemarin ke 10.000 bisa capai target nggak? Bisa. Dengan catatan ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dibikin panik dan lain sebagainya. Tunggu saja itu targetnya. Ya, seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa saham BBRI itu dia karakternya itu uptrend, naik terus. Makanya bagi para trader yang sudah profesional ya Bapak Ibu ya, ini saya bocorkan. Jadi ketika mereka itu sudah scalping atau day trading, mereka juga ada aset yang untuk investasi. Lah kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Jadi mereka itu ya kelola dana. Misalkan sales yang tadinya ikut sekuritas, ya mereka di situ sudah minimal 5 tahun ke atas lah ya. Mereka itu biasanya resign. Yang masuk sales-sales terbaru itu ya lulusan S1 ya, baru fresh graduate mengenai hal itu. Keluar yang sudah senior biasanya keluar resign. Ya akhirnya apa? Ya mereka untuk menjadi tujuan itu adalah untuk financial freedom. Jadi walaupun mereka itu kelihatannya keluar kayak tukang parkir dan lain sebagainya, asetnya itu gede di pasar modal. Nah, ini ya hati-hati sama yang orang-orang seperti itu. Ya. Tapi kalau di situ kok banyak flexing dan lain sebagainya, ya kayak gitulah. Ya Bapak Ibu ya. Saya di sini nggak ada kepentingan. Oke. Dilihat mengenai dari saham BBRI ini, kita ke strateginya ya Bapak Ibu ya. Masih teras ya.
Oke, saham BBRI itu kalau kita lihat masih berada di MA ini. Kita ke IHSG-nya dulu bagaimana perkembangan IHSG. Oh, aman. Dia masih di MA5, dia ini jadi masih uptrend ya Bapak Ibu ya. Masih oke kok. Jadi kalau IHSG itu berpengaruh di saham-saham LQ45 dan juga itu indeks 20 hek dividen itu sangat berpengaruh signifikan. Biasa rata-rata ya Bapak Ibu ya. Tuh, makanya kemarin itu yang mereka hanya jual sedikit lah mengenai. Oke, strateginya Pak Firman untuk mengenai dari saham BBRI hari ini bagaimana? Rinong-rinong, berhubung subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas, yang notabene mereka itu lebih ke investasi dan juga untuk swing ya Bapak Ibu ya, yang kepengennya untungnya ya di atas 3 digit 2 digit lah. Ya di atas 2 digit. Yang khusus sekelas BBR ini banyak sekali ya seperti itu. Dari yang nggak masuk di kelas kami itu yang mereka juga dapat manfaatnya. Kalau kira-kira Pak Firman, kamu sudah sedekah di panti sosial berapa seperti itu lah. Setiap hari saya bikin konten kayak gini itu apakah nggak sedekah ke ini dari beberapa sekuritas orang-orang dan lain sebagainya. Sudah dihitung saja 14.000 kalikan 1 juta, kalau misalnya RDN berapa itu yang saya sedekahkan ke mereka ya. Jadi membuat likuiditas seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita memang bahasnya secara pelan-pelan ya, karena satu sisi yang masuk dari saham BBR ini para pemula semua ya. Jadi nggak langsung tarik garis, wus, nggak. Garis itu secara teknikalnya aja. Kita ke teknikal. Oke, kalau kalian tujuannya adalah untuk investasi titik ya dan juga untuk swing, silahkan kalian itu bisa masuk di harga 5175 serta di harga 5108 dan juga di harga 4850. Buy di area situ Bapak Ibu ya. Itu untuk investasi. Pak Firman, baiknya bagaimana? Apakah saya cicil atau tunggu? Ini ada kelebihan dan juga ada kekurangannya Bapak Ibu ya. Kalau kalian itu nyicil ya, kekurangannya dulu ya. Kekurangannya adalah kalian itu nanti kehabisan amunisi. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kalian nunggu itu kalian belum tentu dapat barang ya. Misalkan saya mau tunggu di 4864. Itu kekurangannya ya dari nyicil dan juga nunggu. Sekarang kelebihannya apa Pak Firman? Jadi kalau misalkan kelebihannya, kalau kalian tuh nyicil, kalian itu akan dapatkan harga di support manapun. Karena tujuan kalian adalah untuk investasi. Ya, seperti itu. Itu kelebihannya. Tapi kelebihan dari nunggu di harga 4850, kalian akan dapatkan yang namanya best price, harga yang terbaik. Ya. Enak yang mana Pak Asman? Silahkan tinggal dipilih. Semua ada kelebihan dan juga kekurangan. Karena tiap-tiap investor itu ya beda-beda karakternya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Target jangka pendeknya ada di berapa sih Pak Firman? Di harga 5.340. Nah, kalau kita lihat ya formasi dari beberapa bandarnya, kita sudah dapat kok. Nih, dari saham BBRI kita baca dulu ya yang kemarin ini ya. Kalau di sekuritas kali hari ini sudah dicabut ya. Nih ya, yang ngantri di harga 5.050 sampai di harga 5.000 ini dikasih tembok. Nah, mereka itu ya juga market maker ini juga mereka tambung barang kalian. Ayo silahkan yang mau jualan saya tambung. Ya seperti itu. Nah ini yang nggak kira-kira ini di 5025 ini bandar semua ini Bapak Ibu ya. Cuma 872. Kalau ini mayoritas Pak retail ya, frekuensinya banyak. Wah ini retail paling banyak di sini. 5 ribuan. Nah
Terus mengenai dari saham BBRI yang di offernya yang mau jualan ini ya mantep-mantep ya Bapak Ibu ya. Jadi BBRI hari ini tuh dites dulu di 5175 itu ngangkat nggak, ada retail yang pada ngikut nggak. Kalau banyak yang ngikut nanti dinaikkan ke 525. Kalau ngikut lagi ya nanti ini 525 ini kejebol maka dia dinaikkan ke 5300 ya seperti ini ya ini. Tapi satu sisi saya harap BBRI turun dulu ya. Yang investasi, yang tujuan investasi menunggu BBRI turun dulu ya Bapak Ibu ya. Ya, nah gitu. Nah, ini ya informasinya. Nah, ini. Pak, untuk jangka menengahnya Pak di mana ya? Di sini di 5.900 dan juga di harga 6.500-an. Pak, jangka panjang dong Pak ya, siap. Kalau jangka panjangnya bisa nyampe ke 7.000 sampai ke 10.000 ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Tahun ini bisa nggak Pak Firman? Tergantung moodnya bandarnya. Kalau misalkan dia itu nggarap sampai ke 10.000 itu satu sisi mereka harus punya barang dulu. Nah kira-kira siapa Pak Firman yang punya barang secara detail nih yang mau jualan? Wah, ini ternyata di harga 93 dan juga di 600 ini banyak ya. Nah, ini orang-orang yang baru masuk nih ya di sini ya Bapak Ibu ya. 4 ribuan nih ya. Ini peringkat kedua. Wah, ini. Ya, karena mereka itu adalah untuk ya jangka panjang. Jadi ya mereka masuk di sini jual separuh. Jadi ya SG langsung rontok sidik. Dikit ya. 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 Ini alatnya apa sih Pak Firman di kelas kami? Saya jelaskan ya nanti dan juga saya ajari itu. Kalau saya nanti itu kalian nggak ngerti, nggak mudeng bahasanya. Oke, kita juga pingin ke yang swing dan juga untuk day trading. Sorry, ke day trading ya, Pak Firman. Nah, bagaimana untuk day trading di saham BBRI ini? Tunggu saja dia koreksi ya di harga 5.100. Nanti kalian bisa jualan di harga 5.200. Jadi tiktokan semua. Ya, jadi kalau di pasar modal itu karakter investornya itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yang scalping, day trading, swing dan juga position trading. Ya itu ada 4. Nah biasanya mereka itu bertengkar. Di komentar ini mereka itu bertengkar. Kalau saya sendiri saya nggak cari musuh ya. Kalau bisa dirangkul ya Bapak Ibu ya. Pak Firman itu yang netizen bagaimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Orang mereka itu nggak ngerti literasinya bagaimana, nggak apa-apa. Setidaknya mereka itu sudah ngerti dunia pasar modal daripada ngeslot ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sudah 33 menit ya untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami kayak gini caranya ya Bapak Ibu ya. Atau kalian yang gaptek hubungi saja nomor di bawah ini ya. Ini sudah saya inikan ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah itu kok kenapa kok namanya kok panjang Pak Firman? Ini muka saya itu kayak baby face. Ya, jadi ya dikira masih bocil ya seperti itu. Tapi ya satu sisi saya sebagai dosen. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu yang kepengen masuk di kelas kami ya sejak 1 tahun lalu. Mohon maaf ya kami baru bikin grup sekitar beberapa bulan lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita memikirkan itu semua kita langsung bikin grup dan ini hasil kerja kami di Fast Trade bulan Juli kemarin bahwa kita itu rekomendasi total ada 45 stok yang terdiri dari profitnya ada 30, holdnya itu ada 1, stop loss itu 14, jadi win rate-nya sekitar 67%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara untuk gabungnya Pak Firman? Nih ya, trading saham ini tuh diklik Bapak Ibu. Klik saja nanti kalian tinggal ini ada tombol gabung, tinggal klik saja tombol gabungnya. Setelah itu nanti kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak rekomendasi pasti cuan. Level 1, 3 dan juga target kopi itu apa? Itu adalah level hiburan. Jadi untuk level 1 itu Kamaran kopi itu nggak ada rekomendasinya ya Bapak Ibu ya, tapi ya informasi apa kayak gitu aja ya seperti itu. Silakan kalian bisa masuk bebas. Nah
Pak Firman, saya gaptek Pak Firman, sudah ini ya, saya ini pensiunan. Bagaimana cara yang mudah? Silahkan Bapak Ibu, deskripsi di bawah ini diklik ya, di situ ada kelas Pak Firman, klik saja, nanti kalian akan masuk di grup seperti ini ya, atau hubungi nomor di bawah ini, nanti kita akan kasih linknya. Ingat ya, bukan link untuk hack ya Bapak Ibu ya, tapi link untuk Pak Firman ya, seperti itu. Saran saya hubungi nomor di bawah ini saja. Jangan selain nomor ini itu adalah penipuan ya Bapak Ibu ya, hati-hati. Saya cuma pakai itu nomor pribadi saya khusus untuk kalian. Saya nggak pakai admin ya. Kenapa Pak nggak pakai admin? Karena untuk cari admin sendiri itu sekelas di S2 itu susah ya. S1 susah dan juga di S2 itu susah. Jadi nggak ngerti ya. Dia langsung saya sajalah biar nggak ini. Ya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas level. Silahkan bisa manfaatkan promo ini ya. Di kelas akademi trading saham bulan September angkatan ke-11. Silahkan bisa masuk. 2 hari lagi kita akan tutup ya. Kita hanya tampung 100 orang saja. Kita agendakan 8 kali pertemuan. Setiap hari apa Pak? Setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Silahkan Bapak Ibu bisa masuk ya. Silahkan ya, yang masuk di bulan September, yang bulan Agustus sudah tutup ya. Silahkan lagi masuk. Nah, apa nanti yang kita akan dapatkan? 16 materi dari dasar sampai yang profesional. Tapi mohon maaf nggak ada rekomendasinya. Dan juga nggak ada live tradingnya ya. Materi. Terus ada level 1, 2, 3 dan juga 4 itu apa sih Pak Arman? Jadi level itu cuma rekomendasi dalam 1 bulan, 1, 2, 3 ini. Kalau yang level 4 itu yang per tahun, titik. Tahun ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada materinya, nggak dicelang seperti itu, cuma rekomendasi. Terus kita juga ada yang kelas VVIP yang mungkin ya ikut yang di kelas-kelas yang lain itu mungkin malu atau apa, tenang saja, kita juga ada yang privat ya VVIP ini ya. Kelas investor pemula VVIP materi online rekomendasi 3 bulan, dapat rekomendasi yang kayak tadi ya. Cuman yang kelas medium itu kalian dapatkan materi online rekom 1 tahun dan live trabar itu 3 bulan. Jadi ya setiap hari ikut ya trabar ya, trading bareng ya. Terus yang pasti cuan kelas pro investor pemula itu 7 ini VVIP juga, itu online live trabar itu unlimited sampai benar-benar kalian itu bisa cuan secara konsisten. Kita dampingi terus ya, daripada ikut kelas-kelas yang nggak genah, sekali aja kalian dapat motivasi cuman dilihat dari persentasenya saya cuma 1M dan lain sebagainya, sekali habis itu tinggal. Kan seperti itu caranya di pasar modal itu ya, mudah kok di pasar modal itu. Nah terus kita juga ada yang privat ke tempat kalian atau offline. Pak saya pengen ketemu langsung ini, saya mungkin dananya besar dan lain sebagainya, bagaimana caranya itu, nanti kita di situ. Nah tapi kalian nanti ya juga dapat live trading setiap pagi ya, setiap pagi secara konsisten ya. Tuh. Dan ini untuk yang kelas privat offline ke tempat kalian, ini yang agak gede ya Bapak Ibu ya, ini saya khususkan yang prioritas ya, yang mungkin malu dan lain sebagainya, kita ke tempat kalian, nanti kita akan ajari semuanya ya. Bagaimana cara ngembangin aset Pak Firman, kita punya aset segini, kita pengen diverifikasi di pasar modal, bagaimana caranya, bisa gampang semua. Nanti tak pilihkan saham-saham yang multi bagger dan juga saham-saham yang low risk ya, low risk lah ya, seperti itu. Nanti tak ajari alat-alatnya, tak kasih tahu ya, nanti apa yang dipakai tak kasih tahu ya. Jadi ya di situ ya. Ingat ya, kelas ini tuh saya bikin ya untuk permintaan kalian. Dan ini khusus untuk bagi para pemula. Daripada kalian tuh rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan dalam 1 tahun kalian nggak pernah untung sekalipun, kalian bisa masuk ya, seperti itu. Untuk yang profesional bagaimana Firman? Nggak usah, kita yang butuh saja, kita nggak target jumlah orang-orang biar masuk, itu nggak ya. Karena pure kita itu untuk membimbing Bapak Ibu biar ngerti ya. Lo kenapa kok berbayar Pak Firman? Jadi ini tuh itu bisa balik modal cepet. Jadi itu kelas ini tuh untuk motivasi Bapak Ibu. Nah kalau misalkan kayak gini, nanti Bapak Ibu motivasinya itu nggak ada rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu nanti untungnya berkali-kali lipat kok
Ya seperti itu. Pernah nggak Pak Firman yang dikasihkan? Iya, pernah. Tapi ya nggak ini, nggak apa namanya, nggak profesional. Itu ya Bapak Ibu ya, akhirnya apa, menyepelekan dan lain sebagainya, padahal kita riset saja, penelitian dan lain sebagainya udah habis berapa ratusan juta. Tapi apakah balik modal? Sudah balik modal semuanya. Tinggal edukasi saja kepada masyarakat. Tujuan kami adalah itu. Karena sebagai dosen, selain meneliti pengabdian masyarakat dan juga publikasi. Nah, kalau di sini tuh ke pengabdian masyarakat. Masyarakat yang mana? Orang-orang yang kepingin ngerti dunia laporan keuangan. Titik. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Bye bye.